Shalom. Shalom. Perkenalkan, nama saya Matthew Eric. Saya worship leader di Man of God di Mahanaim, di Bahtera. Jadi kali ini kita akan membahas tentang ruang kudus dan masuk ruang Maha Kudus sebagai penyembah. Di sini ada yang worship leader? Di sini ada yang penyembah? Kalau penyembah itu biasanya semua penyembah Tuhan. Coba, siapa di sini yang penyembah? Coba katakan, engkau penyembah terbaiknya Tuhan. Tepuk kanan kirinya. Temanya sebenarnya agak berat ya, Mes ya. Ruang kudus, ruang Maha Kudus. Itu kalau tidak dimengerti, itu sangat berat buat saudara. Saya mau katakan begini. Di Alkitab, antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus itu cuma dipisah dengan sebuah tirai, saudara. Dan tidak sembarangan orang untuk bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Karena kenapa? Saat kalian masuk ruang Maha Kudus, engkau punya face to face dengan Tuhan. Makanya saya mau katakan, setting sekali lagi untuk engkau ada di ruang Maha Kudus. Kenapa? Saat engkau ada di ruang Maha Kudus, tidak ada kecacatan di dalam hidupmu, saudara. Tapi sebelum kita masuk ke ruang Maha Kudus, boleh kita kebas-kebas dulu semua kepahitan, semua kekecewaan, semua yang tidak baik, semua yang kotor, semua yang najis, semua yang tidak benar, semua yang bukan daripada Tuhan. Boleh kebaskan semuanya. Pokok kanan kirinya katakan, kebaskan semua yang bukan daripada Tuhan. Biar saya masuk ruang Maha Kudus Tuhan. Saya masuk ruang kudus Tuhan. Saya menjadi orang-orang yang menikmati itu. Amin. Menikmati itu, saudara. Saya mau bahas begini. Saya sebagai penyembah, saat engkau ada di ruang Maha Kudus, engkau sedang membuka ruang-ruang yang lain. Apa? Engkau sedang membuka ruang kesembuhan. Engkau sedang membuka ruang pemulihan. Engkau sedang membuka ruang terobosan demi terobosan. Why? Karena engkau berdiri sebagai orang-orang yang face to face dengan Tuhan. Jangan pernah biarkan saat engkau ada di ruang Maha Kudus, engkau mengalami banyak kecewaan saat kau tidak bisa menangkap sesuatu, saudara. Saya ada kesaksian begini. Ada seorang anak kecil, dia beli nasi uduk, saudara. Siapa? Ada yang tahu nasi uduk? Tahu ya nasi uduk ya? Tahu ya? Di sini ada yang dari Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua, Bali, NTT. Oke. Di Kalimantan ada nasi uduk? Ada ya? Sulawesi ada nasi uduk? Papua? Ada ya, katanya nasi uduk semua ada ya? Ada ya, oke. Jadi ada seorang anak kecil, dia beli nasi uduk. Dan saya percis ada di sebelahnya, saudara. Saya lagi makan. Tiba-tiba anak kecil itu bilang begini, Bu, saya pesen nasi uduk. Saya beli nasi uduk. Beli, Bang pakai apa, Dek? Ayam, telur, dan tempe orek. Terusnya di situ ada jengkol. Dia beli di situ. Terus dia bilang, setelah sudah dibungkus, anak kecil dibayar. Bayarnya tahu berapa Bapak Ibu? 5.000. Anak kecil polos beli nasi uduk, minta ayam, minta jengkol, minta semua yang ada di situ, dia bayar 5.000. Ibu tukang nasi uduknya bilang, Dek, kurang. Kok cuma 5.000? Kata si tukang nasi uduknya. Enaknya cuma cengar-cengir aja.
Cengar-cengir, dia pikir cukup 5.000 bisa beli ayam. Tapi saya mau katakan gini, tiba-tiba ada orang besar di sini gemuk dan dia berkata begini, Bu, sisanya dari anak itu saya yang bayar. Semua kekurangan dari anak itu saya yang bayar. Saya di sebelahnya, saya berkata begini, wow, ternyata saat engkau mengalami banyak hal, saudara, saat engkau tahu engkau berhadapan dengan Tuhan, engkau akan dibukakan ruang berkat, ruang terobosan. Seperti seorang anak yang tidak tahu apa-apa. Dia gak ngerti harganya berapa, tapi dia tahu bahwa Tuhan yang pelihara hidupnya, saudara. Jangan pernah main-main dengan ruang kudusnya Tuhan. Saat engkau masuk ruang kudusnya Tuhan, engkau yang sakit, engkau akan dibukakan ruang pemulihan. Bapak Ibu, engkau yang mengalami banyak hal, engkau sudah tidak kuat berjalan, engkau sudah tidak kuat lagi terlalu forsir, terlalu capek. Dia akan membukakan kembali ruang pemulihan atas hidupmu. Dan setiap sel-sel kakimu akan dipulihkan. Jadi saya mau katakan, jangan pernah engkau main-main dengan yang namanya ruang kudusnya Tuhan. Mari kita baca. Ada yang bawa Alkitab? Alkitab? iPhone tab? Yuk buka. Kita buka di 1 Korintus 3 ayat 16. Ada ya? Kalau tidak ada, bisa baca sama-sama. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Kita tidak bisa berkata bahwa oh saya kuat, tapi rohmu gak kuat. Saya kuat, tapi jiwamu gak kuat. Saat kau datang ke ruang Maha Kudus, gak bisa kayak gitu, saudara. Rohmu harus kuat, jiwamu harus kuat, tubuhmu harus kuat. Karena engkau sedang ada di ruang kudusnya Tuhan. Dan di situ ada Roh Allah, di situ ada bait Allah. Yang tidak bisa dengan rohmu kuat dan pikiranmu tidak kuat. Pikiran kamu lagi kemana-mana, tubuh kamu lagi lemah, gak bisa. Kamu sedang ada di ruang Maha Kudus, kamu sedang ada di ruang kudus, maka tubuh, jiwa, dan rohmu harus kuat. Karena disitulah kita akan melihat yang saya bilang ruang demi ruang, saudara. Ada persyaratannya. Kalau saudara pergi ke puncak, gak usah bawa jaket tebal juga gak apa-apa. Tapi jangan coba-coba engkau pergi ke kutub utara, engkau memakai seperti pakaian biasa. Maka habis semua badanmu akan rontok dengan yang namanya suhu minus 50 derajat. Saat engkau ada di ruang Maha Kudus, engkau harus persiapkan segala sesuatunya, saudara. Di sini ada yang kuat dingin? Ada yang kuat dingin? Saya aja paling di kamar AC-nya 24 derajat. Sebenarnya bukan karena dingin, tapi karena mau hemat. Dihematin jadi 24. Tapi kalau di 16 nggak akan kuat.
Masuk di ruang 16 derajat Celcius itu nggak akan kuat. Engkau harus persiapkan yang namanya selimut, engkau harus persiapkan yang namanya jaket yang tebal. Karena kenapa? Orang yang tidak suka dingin, saat engkau ada di tempat dingin, engkau akan persiapkan itu. Saya kalau tidur sama Kak Holmes gitu, pergi ke negara-negara, pergi ke provinsi-provinsi, dia paling gak suka yang namanya dingin. Saya paling suka yang namanya dingin. Jadi tiap malam saya akan berebutan AC sama dia. Dan kalau misalnya dia gak kuat dingin, remote-nya dia umpetin, saudara. Sampai saya nyari malam-malam, kemana nih remote, dia umpetin. Karena dia gak suka dingin. Saya suka dingin. Bertolak belakang. Salah satunya apa yang membuat kita jadi berdua, jadi damai untuk dingin dan tidak dingin? Salah satunya adalah tinggiin derajatnya 26, 24 yang rasanya seperti biasa-biasa saja. Nah sekarang saat engkau ada di ruang Maha Kudus, engkau sedang tidak tidak percaya diri, engkau sedang mengalami banyak masalah. Jangan pernah coba-coba untuk kau masuk ruang Maha Kudus. Zaman dulu ada tirai, saudara. Jadi ini bait Allah, ada tirai, ini ruang Maha Kudus, ini ruang kudus, dan engkau tidak akan bisa masuk ke sini. Karena ini langsung engkau berhadapan dengan Tuhan. Saat engkau mencoba masuk, akan ada konsekuensi yang kamu harus bayar. Dan saya mau katakan sekali lagi, ada konsekuensi. Saat engkau datang ke ruang kudus, engkau tidak mempersiapkan segala sesuatunya. Dulu ada yang namanya tirai, saudara, yang membedakan ruang kudus dengan ruang Maha Kudus. Tidak akan ada orang yang berani untuk dia masuk ke ruang Maha Kudus. Bahkan imam sekalipun, dia cuma ada di ruang kudus. Karena saat dia masuk ruang Maha Kudus, dia akan langsung bertemu dengan Tuhan sendiri. Kalau dia tidak siap, makanya dikatakan imam berdiri antara hidup dan mati. Kalau dia tidak siap, dia akan mengalami itu. Tapi kalau dia siap, dia akan mengalami banyak hal, saudara. Tapi sekarang dengan darah Yesus, tirai itu sudah tidak ada. Tirai itu sudah disobek, saudara. Dan engkau sekarang langsung face to face ke Tuhan. Itu karena kasih anugerah. Saat kau ada di ruang Maha Kudus, sekarang kau tinggal berkata, Tuhan, Engkau Allah yang baik, Tuhan. Engkau Allah penyembuh. Engkau Allah yang mengalami banyak kebaikan atas hidup saya. Engkau Allah yang terus membuat saya mengalami terobosan demi terobosan. Sudah tidak ada tirai lagi. Saat darah Yesus sudah mengubah segalanya. Dan saya mau katakan sekali lagi, boleh kasih fotonya? Oke. Saudara tahu ini gambar apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Lebih kencang, Bu. Perempuan yang pendarahan berapa lama? 12 tahun. Saya mau katakan gini. Ruang kudus bukan di mana engkau selalu berhadapan dengan Tuhan. No. Ruang kudus adalah di mana engkau mempunyai sebuah dimensi yang baru. Dimensinya apa? Ini, saudara. Wanita pendarahan 12 tahun ini, dia tidak mengenal Yesus. Bahkan dia pun
untuk menjamah Tuhan saja, untuk menjamah Yesus saja ketika itu susahnya setengah mati. Tapi dia berkata bahwa begini, dia percaya dengan imannya. Dia percaya dengan apa yang saat itu dia lakukan. Dia jamah, enggak dia tarik. Dia cuma jamah. Bahkan ketika itu Yesus pun enggak tahu dia lagi jalan. Tapi dengan sebuah iman, dengan sebuah keyakinan, dengan sebuah ruang yang namanya ruang pemulihan, ruang terobosan, ruang kesembuhan, dia percaya, dia jamak jubahnya saja sembuh. Bahkan ketika itu Yesus enggak langsung berkata, ya kamu sembuh. No, karena dia tidak tahu ini siapa. Saya mau katakan dia mengalami yang namanya penyembahan berada di ruang Maha Kudus. Dia mengalami yang namanya penyembahan di ruang kudusnya Tuhan. Saat dia percaya, saat dia menyentuh jubahnya, dia sembuh. Maka saya mau katakan gini saudara, kita berada di ruang kudus. Jangan pernah main-main. Kalau engkau berkata dengan mulut Tuhan, saya sembuh. Yakin seperti wanita ini. Saat kau mengalami depresi, kau mengalami masalah apapun, yakin saya berada di ruang Maha Kudusnya Tuhan. Saya berkata, Tuhan, tidak ada tirai yang membatasi, tidak ada tirai yang menutup. Sekarang dengan darah-Mu, tidak ada yang membatasi antara saya dengan Tuhan. Dan kau cukup berkata, saya sembuh, saya boleh. Jadi dalam nama Yesus. Beberapa tahun yang lalu saya kaget saudara. Saya hampir 19 tahun di Mahanaim penyembah. Nyembah Tuhan, nyembah. Tahun demi tahun nyembah, tahun demi tahun nyembah. Tapi nggak tahu kenapa saat saya periksa di klinik yang ada di Mahanaim, klinik kesehatan, saya diperiksa, periksa darah, periksa tensi, periksa kolesterol, semuanya saya periksa. Tapi nggak tahu kenapa saat diperiksa ternyata saya kaget saudara. Tensi saya normal, kolesterol saya normal, segala sesuatunya normal. Cuma yang mengagetkan saya satu, ternyata gula saya 400 lebih. Bahkan dokter berkata gini, seharusnya kamu tidak akan bisa bertahan untuk berdiri di klinik ini. Karena orang yang biasanya 400 lebih, dia akan jatuh. Bahkan Kak Olvi berkata, papahnya 400 gulanya, langsung jatuh. Saya sampai kaget begini, Tuhan, kok saya nggak jatuh? Kok saya tetap kuat? Bahkan pusing pun enggak, merasa sakit pun enggak. Tapi dokter berkata ini 400 lebih, bahaya kamu. Tapi sampai saat ini saya orang yang tetap dijagai Tuhan. Walaupun dokter berkata diabetes saya 400. Bukan berarti saya tidak berjaga-jaga. Tapi saya mau berkata begini, saat engkau sebagai penyembah-penyembah Tuhan, engkau berada di ruang kudusnya Tuhan, dan engkau berkata, Tuhan, saya tanggalkan saat saya ada di ruang Maha Kudus. Saya tanggalkan setiap sakit penyakit. Saya tanggalkan setiap masalah. Saya tanggalkan setiap problem dalam hidup saya. Saya mau ikut engkau dan engkau gandeng saya untuk kita bersama-sama berjalan saudara. Don't be afraid. Saat kamu mengalami ruang Maha Kudusnya Tuhan. Orang berkata, Bu, kok semakin ini kurus ya?
kok semakin ini ya Bu? Orang berkata seperti itu, tapi engkau berkata ya. Dunia boleh berkata itu, tapi saya tetap akan berjalan bersama Tuhan. Dan saya tetap ada bersama Tuhan. Masuk ruang kudus, engkau akan mengalami proteksinya Tuhan, saudara. Masuk ruang maha kudus, engkau akan mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna. Amin. Amin. Beberapa tahun yang lalu saya naik motor. Saya naik motor, motornya 250 cc ketika itu saya beli. Saya jalan sama-sama anak-anak MOG, Bapak Ibu. Saya jalan sama anak-anak MOG. Yang lain pada bawa motor. Kebetulan ketika itu kami agak cepat, saudara. Agak kenceng. Ketika kami agak kenceng, saya naik motor agak kenceng. Tiba-tiba teman saya, kalau kalian tahu Kak Leo, ya, dia berhenti mendadak, saudara. Dia berhenti mendadak di depan saya. Kalau misalkan saya tidak rem, maka saya akan tabrak dia, saudara. Dan saya nggak tahu kehidupannya saat ini kayak apa kalau saya tabrak dia. Dia rem mendadak, tiba-tiba saya yang di belakang dia tidak terkontrol. Maka saya rem dengan sekencang-kencangnya dan itu loss, saudara. Tidak tertahan. Maka saya rem dan motor saya terbalik, saudara. Muter 180 derajat, muter 2 kali putaran langsung ke aspal. Dem! Dan saya mental kurang lebih 25 meter, saudara. Kalau saya tabrak, Kaleo nggak tahu hidupnya kayak apa sekarang. Maka saya yang menyerahkan diri untuk saya mengalami prosesnya Tuhan ketika motor saya muter, saudara. Dan saya terpental 25 meter. Dan ketika itu saya merasakan bahwa saya seperti di kasur king coil, saudara. Jadi kayak dem. Dan saudara tahu, saat saya jatuh 25 meter, saya tidak tertengkurap, tidak terlentang. Saya jatuhnya seperti ini, saudara. Jatuh berlutut, saudara. Kak Holmes saksinya. Jatuh berlutut. Dan saya bilang, Tuhan, patah nih. Berdarah, sobek. Dan saya berdiri pelan-pelan dari berlutut, saya berdiri, saudara. Saya berdiri. Saya gerakin tangan saya. Saya gerakin kaki saya. Sampai teman-teman saya Karolis, ada Karolis di situ. Dia panggil saya, gendut. Karena waktu itu saya gendut, saudara. Gendut. Yang dilihat adalah motor saya dulu, saudara. Sama mereka semua. Saya gelap di sana kan. Dilihatin motor, wah hancur. Nih si gendut gimana nih, gendut. Saya berdiri, saudara. Dari berlutut saya berdiri. Saya goyangin tangan saya. Saya goyangin kaki saya. Tidak ada yang patah satupun. Yang lebih hebatnya lagi, saudara, tidak ada luka satupun yang merobek kulit saya, saudara. Tidak ada memar sekalipun yang ada di tubuh saya, tidak ada. Tuh ada kesaksiannya Kak Leo, Kak. Waktu kejadian R25. Bahkan saya jalan menghadap ke tempat mereka dan saya melihat motor saya. Bukan mengucap syukur tapi lihat motornya dulu. Ya hancur. Tapi saya mau katakan begini, saudara. Penyembahan saat engkau melakukannya dengan benar, penyembahan saat engkau melakukannya dengan tepat, saat engkau seirama dengan Tuhan dan engkau mengerti itu, saat engkau ada di ruang kudus, saat engkau ada di ruang maha kudus, engkau menghormati hadirat Tuhan,
maka Dia akan mengirimi hal yang setimpal untuk setiap hidup saya dan saudara. Jangan pernah sepelekan lagu Bapa sentuh hatiku, Engkau sembuhkan aku, Engkau pulihkan aku, karena itu terjadi atas hidupmu, saudara. Itu akan terjadi atas hidupmu. Engkau para penyembah, engkau para WL, saat engkau menaikkan pujian, jangan pernah engkau merendahkan pujian itu, malah engkau tinggikan di hadapan Tuhan. Tuhan disukakan, Dia akan jadikan engkau orang-orang yang berharga. Sekali lagi, dan saya alami itu, saudara. Orang yang seharusnya tidak berada di tempat ini, yang harusnya mengalami cacat, yang harusnya mengalami kematian karena diabetes 400 lebih, saudara. Tapi sekali lagi, Tuhan tetap jagai saya. Tuhan tetap ada buat saya. Dan saya tetap menikmati sebuah kebaikan Tuhan. Mari sekali lagi, jaga tubuhmu, jaga hidupmu, jaga hatimu, jaga rohmu. Saat engkau datang ke tempat ini, tolong engkau bisa men-set pikiranmu, engkau menghormati hadirat Tuhan. Dan mulai saat ini, saya dan saudara adalah orang-orang yang akan melihat sebuah kemuliaan Tuhan nyata atas hidup kita. Ada yang bawa talit? Wah, ada yang bawa talit. Yang bawa talit boleh bangkit berdiri. Saya mau katakan gini, saya mau buat hari ini, engkau yang bawa talit, engkau yang berdiri sebagai imam. Engkau yang bawa talit, sekali lagi, engkau yang berdiri sebagai imam. Dan engkau yang membawa talit boleh saat engkau ada di ruang kudus Tuhan, boleh tumpang tangan atas setiap mereka. Biar saat ini engkau yang terlalu lama untuk engkau tidak bisa menikmati kebaikan Tuhan, biar saat ini ada orang-orang yang mendoakan engkau. Engkau akan melihat sebuah mujizat Tuhan saat engkau ada di ruang kudusnya Tuhan. Ada orang-orang yang berdiri sekali lagi mendoakan hidupmu. Engkau akan mengalami kesembuhan demi kesembuhan saat engkau ada di ruang kudus dan maha kudusnya Tuhan. Dan biarkan hari ini, pagi hari ini, Tuhan untuk lebih mengerti, kami memasuki ruang maha kudusnya Tuhan. Oke, boleh yang bawa talit boleh maju ke depan. Ada pujian yang mengatakan, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Biar saat ini ada orang-orang yang akan mendoakan setiap kita. Ada orang-orang yang akan berdiri di depan kalian. Ada orang-orang yang berkata bahwa engkau akan mengalami banyak terobosan demi terobosan, kesembuhan demi kesembuhan. Karena engkau akan mengalami hal-hal yang di luar dari dugaanmu, saudara.
Engkau akan mengalami hal-hal di mana engkau tahu lebih lagi bahwa Tuhan Yesus baik atas setiap hidupmu. Biar kali ini orang-orang yang di depan kalian yang akan berdiri mendoakan kalian. Boleh semuanya bangkit berdiri sama-sama.